Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saat ini saya berada di SMP Negeri 30 Jakarta Utara. Sekolah ini kita mau pengawasan nih, pembelajaran tatap muka 100%. Dan ternyata ada hal yang menarik yang saya dengar, bahwa sekolah ini punya aplikasi ya untuk mengecek apakah anak-anak yang masuk tuh benar-benar sehat apa enggak. Nah, kita akan pengawasan ya seperti apa praktek PTM 100% di sekolah ini. Karena kabarnya banyak anak-anak yang nggak masuk karena tadi aplikasinya memang sudah mengarahkan ke sana. Nah, seperti apa? Ayo ikuti terus ya video ini, tapi jangan lupa untuk di like, share, comment, and subscribe. Bagi yang belum subscribe, segera bunyikan loncengnya agar terus terupdate dengan video-video tentang pendidikan dan anak. Oke ya, ikuti terus saya. Nggak apa-apa. Mau keliling dulu ibu ngajar. Ibu masih lama ngajar atau gimana? Keliling sama Bu Emi gimana? Boleh. Gitu ya, nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa Bu. Tapi lihat ibu ngajar ah. Ayo masuk ya, ibu ngajar. Saya di belakang. Oke Bu. Wah, anak-anak juga banyak yang nggak masuk ya Bu ya? Sakit ya ini? Sakit, yang sakit sama yang orang tuanya atau keluarganya ada gejala batuk pilek kita nggak boleh. PJJ saja masih kita layani PJJ-nya. Jadi ini yang masuk apa sakit IPA Bu. Jadi yang ini yang masuk benar-benar sehat. Yang benar-benar sehat. Yang nggak sehat nggak boleh masuk. PJJ aja dan masih dilayani oleh. Masih dilayani juga ya. Iya. Ini harusnya berapa Bu muridnya dalam satu kelas yang hari ini? Ini kelas 7 harusnya 36. Tapi yang nggak masuk sampai 5 ya. Oh, lumayan ya. Lumayan, cukup ya. banyak ya. Jam ke-5 untuk sesi 1, kemudian untuk sesi 2 ini jam ke-3. Oh, oke. Ini Pak siapa? Pak Irwan? Ini Pak Acep. Oh, Pak Acep. Oke. Ngajar agama. Oh, Pak Acep ngajar agama. Oke. Ini nggak, jadi betul-betul memang dibuka begini ya. Supaya lebih Jadi, bagus ventilasinya ya. Ventilasinya ya. Ini lihat nih. Dibuka ya. Jadi bagus nih. Sirkulasi udaranya jadi bagus ya, Bu. Ayo Bu. Cuma kita juga bagi karena pelajaran agama itu ada yang satu kelas itu ada 3 Bu. Ada agama Katolik, ada agama Kristen, ada agama Islam. Jadi itu agama Islam di sana, di sini agama apa ya, ini Katolik apa Kristen? Kristen Katolik kali ya. Protestan ya. Oh, ada gurunya nih. Ada gurunya di dalam. Oh. Ini gurunya kelihatan. Oke. Boleh nggak Bu masuk? Boleh, silakan. Oke. Pagi Bu Anggi, anak-anak. Kita Pagi, kedatangan Bu. Ibu Retno. Apa kabar Ibu, sehat? Kelompok ini Bu. Oh iya. Yang Katolik. Oh, ini yang Katolik, ini yang Protestan. Enak ya, ruangannya luas ya, jadi aman nih kalau lagi Covid. Ibu lebih suka Ibu Anggi ya? Panggil Mem Anggi. Mem Anggi. Mem Anggi lebih suka PTM apa PJJ? PTM Ibu. PTM kenapa? Lebih leluasa untuk mendidik mengajar anak. Kelihatan juga karakter anak-anak Iya, gitu ya. iya Ibu. Tapi Ibu lihat anak-anak juga senang ya? Iya Ibu. PTM lebih senang juga ya? Oke deh, tetap semangat Bu Anggi, Iya, biar Ibu. sehat terus. Oke, mari Bu. Kalau apa PTM ini dibanding dengan PJJ dalam mengajar, Ibu lebih suka yang ini PTM? iya. Kenapa Bu? Lebih bisa menyaksikan anak-anak secara langsung dan lebih bisa memantau hasil kerjaan anak-anak. Oh, karakternya juga terlihat ya? Iya. Waktu di PJJ terlihat juga, cuman anak-anak lebih kelihatan mungkin kurang ininya ya, apa dalam pengiriman tugas-tugasnya. Seperti kayak kemarin itu sempat agak berkurang dalam pengiriman tugas-tugasnya itu aja. Okay. Jadi saya lebih suka yang seperti ini Lebih seperti sebenarnya. ini ya, tugas bisa langsung ditagih juga bisa ya? lebih melihat anak-anak lebih banyak apa, saya lebih banyak membutuhkan misalnya yuk prokesnya diterapkan gitu, lebih mudah mengedukasinya lebih mudah ya. Kalau menurut Ibu, anak lebih suka PTM atau PJJ kalau di kalau pandangan Ibu? ditanya sih kayaknya PTM. Oh iya, dia bilang iya. Berarti dia harus ditanya, Bu. Siapa namamu, Nak? Nama aku Azel. Azel lebih suka PTM? Iya. Kenapa? Jadi lebih ngerti gitu kalau misalkan guru nerangin. Kalau PJJ kan apa namanya, keterbatasan ya. Iya, iya.
Kalau PTM kita bisa langsung ketemu sama gurunya, jadi kita lebih ngerti. Ketemu teman-teman juga, Iya. ya, lebih semangat ya. Iya, betul. Nggak ada kendala bangun pagi ya. Alhamdulillah enggak. Kamu merasakan pelajaran apa yang paling sulit waktu PJJ dulu? Saya sih matematika. Oh, itu sulit ya? Menurut saya itu sulit karena Itu lebih baik. susah dimengertinya kalau PJJ. Oh, tapi kalau PTM lebih mudah. Iya. Matematika ketika sekarang udah mulai PTM, kamu jauh lebih paham. Iya. Kamu merasa nggak ada yang ketinggalan gitu? Ada materi yang dulu saya belum paham tuh waktu PJJ, pas ketemu gurunya jadi paham karena diulang. Iya, jadi saya jadi lebih paham. Jadi lebih paham ya. Kamu pinginnya PTM terus? Iya. Oke, nggak takut ya? Enggak. Oke deh. Ini kan kondisi cek kesehatan sebelum mereka masuk. Jadi ketika mereka kurang sehat, demam segala macam, mereka dipersilakan untuk mengikuti PJJ. Oh gitu. Karena Jadi ini itu tetap dilayanin ya? Tetap dilayanin, PJJ-nya? ya. Karena pada dasarnya prinsipnya adalah kesehatan itu yang paling utama. Oke. Nah, kita berikan materi-materi esensial. Ini beberapa anak karena sakit nggak masuk? Iya, Sakit. karena kan ada pertanyaan-pertanyaan di kondisi kesehatan sesuai dengan SOP kita. Oke. Nah, jadi dari SOP itu jika ada anak yang perasaan hari ini apa, dia jawab dari situ. Nah, dari hasil jawabannya itu yang menentukan dia hadir atau tidak. Oh, oke. Kalau Pak Irwan lebih suka ngajar PTM apa PJJ? Ya saya senang PTM. Kenapa? Ya karena ini bisa lebih dimengerti anak lebih jelas gitu. Oh. Karena PJJ terus terang di PJJ itu kita punya kesulitan ketika anak-anak ingin mengetahui lebih banyak, lebih paham, mereka terbatasi waktu. Ya kan karena kaitannya dengan kuota dan masalah sinyal kadang-kadang ya, walaupun macam. Jakarta juga ya. Iya betul Bu. Kalau hasil katanya kan ada learning loss. Kalau Pak Irwan sebagai guru bahasa Inggris ngerasain itu nggak ke anak-anak? Iya, kan kita udah diagnostik, kita diagnosa kemarin. Oh iya, Ya gimana? dari hasil itu ada sebagian anak-anak yang memang setelah kita lakukan hasil tes ya, sebagian besar anak-anak itu ada yang kurang apa? Kita harus mengajari lagi materi-materi yang mengulang kembali. Harusnya di tahapan itu dia Iya, udah. di tahap itu udah ini, dan ini cukup luar biasa ya karena dibanding negara-negara luar, kita ini minggunya banyak kita tidak hadirnya ya dibanding negara-negara lain yang cepat sekali. Setelah ini hanya beberapa minggu mereka terus kemudian tetap sekolah walaupun dengan ya kondisi yang tetap harus jaga prokes ketat. Oke, kalau menurut pengamatan Pak Irwan, anak lebih suka PTM atau PJJ? PTM. Kelihatan ya? Iya kelihatan karena setelah di waktu lagi awal saja banyak orang tua yang khawatir, tapi ternyata anak-anak sendiri nggak mau. Jadinya kerepotan karena orang-orang tua sendiri khawatir anaknya bagaimana, tapi akhirnya terkalahkan dengan keinginan anaknya untuk ketemu sama teman-temannya karena mereka sudah cukup lama berada di rumah dan jenuh sekali karena banyak kasus anak-anak kita ada yang sama sekali nggak mau belajar di PJJ. Oh ada? Ada kelas 9 dan itu sangat mempengaruhi secara kejiwaannya dia karena dia nggak suka dengan tidak ketemu sama teman, tidak berkompetisi, dia sangat tidak suka. Padahal itu anak terbaik kita di kelas 9. Oh, berpengaruh secara psikologi. Berarti turun ya secara turun sekali pasti. ya. Nah, itu yang sangat kita khawatirkan banget. Karena setelah itu ya itu kita harus recovery lagi anak itu untuk kita tumbuhkan minatnya lagi. Iya. Luar biasa ya. Berarti ini kelasnya Pak Irwan memang? Ya, ini betul. Karena dari ibu kepala sekolah infal ya. Kamu namanya siapa, Nak? Ardi. Oh, kamu lebih suka PTM atau PJJ? Jujur lebih suka PTM sih. Lebih suka PTM. Kenapa? Karena bisa lebih ngerti karena diajarin langsung gitu. Oke, langsung. Kalau mau nanya juga bisa langsung ya. Iya. Tapi yang pasti dapat uang jajan ya. Enggak. Hebat nih dia. Makasih ya. Ya cewek. Halo, namamu siapa, Nak? Amel. Amel lebih suka PTM apa PJJ? PTM sih. PTM, kenapa? Soalnya bisa lebih ngerti gitu kayak. Bisa lebih ngerti ya. Lebih ngerti daripada PJJ. Daripada PJJ. Pelajaran yang kamu paling sulit waktu PJJ apa? Enggak ada sih. Nggak ada. Masih bisa dimengerti, tapi kalau PTM tuh lebih ngerti banget. Lebih ngerti banget. Jadi lebih suka ya PTM ya. Oke. Bukunya aja bukunya. Ini
Jadi kesininya ada 6, kesananya 7. Iya, karena tadi ya, Iya, jumlahnya banyak. karena jumlahnya 40. Ini Ibu hari ini baru pertama Baru masuk, pertama setelah kita ditutup ya? 5 hari. Yang positif anak? Yang positif kelas 8 D1, tapi ternyata setelah di tracing kita kan nggak ada kasus, Bu. Mungkin dari keluarganya. Malahan iya. Jadi baru buka lagi. Iya, Setelah baru buka ditutup lagi berapa hari? 5 hari. 5 hari. Iya. Dan banyak anak yang nggak masuk ke Iya, hari ini ya. karena sakit-sakit ada gejala pun kita udah di rumah aja PJJ gitu. Untuk mencegah gitu. Untuk ya? mencegah. Jadi begitu anaknya enak badan ya udah. Iya, ya udah. Termasuk kalau ada keluarganya yang nggak enak badan udah. Oh, baik. Lebih nyaman apalagi IPA ya, untuk belajar IPA. Kalau tidak PTM agak sulit, terutama kalau PJJ meskipun kita Google Meet agak susah untuk memanggil anak-anak, bisa komunikasi, mereka bisa mengerjakan tugas, itu agak sulit. Agak ketinggalan nggak Bu anak-anak? Misalkan sekarang dia kelas 3, udah lama nih dia nggak sekolah ya, nggak sekolah tatap muka. Yes. Tertinggal nggak kalau menurut Ibu secara materi? Iya, pada Pencapaiannya. dasarnya seperti itu. Pasti tergantung dari anaknya juga sih. Kalau anaknya punya motivasi tinggi, mereka mau belajar mandiri dengan membaca banyak buku dan juga les-les, tentunya mereka bisa. Tetapi kan di sekolah itu heterogen anak-anaknya dari sisi ekonomi maupun motivasinya. Iya, berarti learning loss yang dibilang pemerintah Yes. sebenarnya terjadi ya? Iya. Kalau menurut saya seperti itu. Termasuk IPA ini ya? Iya, Ibu betul. ajarkan ini Iya, ya? betul. Oke, kalau menurut Ibu, anak-anak lebih suka PTM atau PJJ Bu? Kalau anak-anak, kalau menurut saya kayaknya lebih suka PTM juga. Meskipun ada beberapa anak katanya gini, Bu Retno. Apa gimana? Saya suka PJJ mah bisa sambil bobo-bobo. Noval begitu nggak Noval? Oh enggak ya, tepuk tangan buat Noval dong. Yang lain pasti sudah suka PJJ ya. PJJ, PTM ya? Kan ketemu guru yang cantik. Kadang atasnya seragam, bawahnya nggak seragam ya? Atasnya seragam, bawahannya celana pendek. Tuh ketawa, berarti benar. Benar, kamu lebih suka PTM? Iya, saya lebih suka PTM. Kenapa? Karena materinya lebih gampang masuk ke Iya, gitu. Udah pernah nggak masuk nggak selama 3 Januari sampai sekarang? Belum pernah, Belum pernah ya? Oke. Kalau kamu lebih suka apa, PTM apa PJJ? PTM, Mem. PTM? Iya. Kenapa? Lebih enak aja, lebih ngerti pelajaran. Lebih ngerti. Iya. Oke, jadi benar kata bu gurunya ya? Iya. Lebih banyak yang suka PTM ya? Iya. Oke. Nah ini tadi yang dibilang ini ya? Iya, Oh. Novel ini PJJ juga aktif, Bun. Oh dia? Berarti dia ada masalah PTM mau PJJ, tapi lebih suka yang mana? PTM, Bu. Lebih PTM, Iya. kenapa? Lebih interaktif mungkin. Lebih Oh, interaktif. interaktif, ketemu langsung Iya. gitu ya? Dapat uang jajan nggak? Oh, pasti, Bu. Pasti. Nah, itu juga penyemangat ya? Iya, Bu. Oke. Novel selalu masuk, selama ini selalu masuk? Selalu Tidak masuk, pernah Bu. enggak? Enggak. Selama PTM masuk. digelar? Selalu masuk. Oke, berarti dia jaga prokes betul ini? Iya. Oke, selamat ya. Iya. Dia suka PTM apa PJJ, Pak? Saya dalam kondisi misalnya seperti ini ya, Iya, iya, iya. sebenarnya lebih ini PJJ lebih aman ya. Lebih aman, lebih tenang gitu ya. Tenang. Tapi kalau dari sisi kalau kondisi kita kan aman, harus melaksanakan ini kan instruksi. betul ya. betul. Ya mau ngomong Kita kan mau harus tidak patuh, mau kita ya. patuh. Tapi kalau dari sisi ini, Bapak ngelihat anak-anak lebih kelihatan semangat PTM apa PJJ, Pak? Tadi udah saya Semangat sih PTM juga. PTM juga PTM semangat, ya. Dan artinya 7 ini kan benar-benar anak yang nggak masuk karena sakit ya, Pak? Ada juga yang izin karena tidak diizinkan oleh orang tua kan. Oh, Gitu. tapi tetap dilayani ya, Pak ya? Dilayani, saya pakai pakai BCR, ada doa grup, sama ini makanya anak-anak mengerjakan juga menggunakan HP ya. Karena sekaligus. Sekaligus ada yang di rumah Ya, juga gitu ya. Iya. Nah kalau dari sisi materi nih Pak, waktu lama berada di rumah itu, belajar dari rumah, ada nggak sih Pak learning loss yang dibilang pemerintah tuh pemahaman anak-anak
tidak pencapaiannya tidak sesuai gitu dengan yang seharusnya. Berapa tapi kalau IPS ya mungkin ada pengaruhnya, jelas ada ya, tapi tidak terlalu banyak. Tidak signifikan. Tidak signifikan. Tapi ada ya. Ada mungkin. Berapa persen? Karena kan itu kami ujian tes di sini juga nilainya juga waktu PTM. Itu kan karena materinya Jadi kelas 5, kelas ada 6 sih ya. pengaruhnya. Ya. Misalnya aktivitasnya menjadi agak canggung ya setelah masuk gitu. Tadinya kan aktif terus kemudian kaget juga kalau PTM gitu. Tapi mungkin itu kan ini kan sudah berjalan selama berapa 4 minggu ya. Jadi sudah mulai ini lagi. Sudah mulai oke lagi. Harapannya sih itu ya Pak ya. Iya. Terus membaik kondisi ya. Terus membaik kondisi. Oke, mudah-mudahan Bapak juga tetap semangat ya Pak. Ya. Oke, hari ini kita berbahagia, suatu kebanggaan bagi SMP Negeri 30 kedatangan ibu kita, komisioner KPAI, Ibu Ratna. Iya, terima Silakan kasih. kalian mau berbincang-bincang. Monggo. Oke, terima kasih Pak Yusuf. Pak Yusuf ini guru matematik ya? Kalau lagi Bapak lebih suka PTM atau PJJ? PTM lah. Lebih suka PTM. Kenapa Pak lebih suka PTM? Anak-anak udah ngaku kalau PJJ semuanya nyontek. Oh, udah ngaku? Udah. Ngakunya Ya, gimana? Oh, udah ngaku jujur. Oh ya, ngakunya gimana? Kalau kasih Bilangin. ulangan, lihatnya jawabannya di Google. Oh, jadi nggak ngerti sebenarnya jalannya gimana? Kemarin saya uji, gimana hasilnya nak? Parah kan? Tuh. Jadi kompetensi anaknya selama 2 tahun ini memang Turun. sangat. Apalagi matematik ya, betul-betul sulit ya. Ayo nak, silakan ngomong, nggak apa-apa, bebas. Jangan takut ada Pak Yusuf, nggak apa-apa, bebas. Ayo, bebas. Jadi Bapak ngerasa kalau anak-anak yang pemerintah bilang learning loss untuk matematika emang terjadi? Jelas. Terjadi ya. 5 kelas saya ajar blank. Ada kelas 8 nih yang bagi kurung aja masih nggak bisa. Tuh. Benar nggak nak? Benar nggak nak? Jadi akhirnya Bapak ngulang atau bagaimana tuh kalau kayak gitu? Gimana nak? Materi Pak Yusuf ulang nggak nak? Dari semester 1. Luar biasa ya gurumu ya, emang semangatnya nih beliau luar biasa. Jadi anak-anak ini beruntung dapat guru yang sesemangat ini. Tadi apa namanya Pak Yusuf kan bilang banyak materi ya yang tidak tercapai jadinya ya target pencapaiannya. Betul nggak yang diomongin gurumu tadi nak? Betul. Betul ya? Iya. Kamu ngerasakan? Iya. Ngerasakan ya? Paling sulit apa materinya kalau matematika di SMP kelas ini? Pitagoras kemarin segitiga. Oh itu yang sulit. Tapi Iya. setelah diterangin beliau jadi sudah paham? Paham, ngerti banget. Wah tuh Pak, anaknya jadi paham Pak karena sudah dijelaskan gitu. Nih kalau kamu gimana? Lebih suka PTM apa PJJ? PTM. PTM? Apalagi kalau matematika ya? Iya. Selama ini ngerasa sulit pas PJJ matematika? Iya. Terus kesulitannya diselesaikan dengan apa kalau pas PJJ? Belajar sendiri? Iya, ada. Oh, di Google juga ada ya seperti Iya, Bapak tadi bilang? Searching, tapi sebenarnya nggak paham gitu ya? Iya. Tapi kalau sekarang, setelah dijelaskan dengan PTM, paham? Paham, malah kamu lebih suka ya dengan PTM. Gurunya, Ibu. Oh udah nih, udah jaga jarak, bagus. Iya, 2-2 Bu. Hasan. Bapak, Ibu, Assalamualaikum. Monggo silah. Iya. Oh iya, silahkan Ibu lanjut. Udah bagus ini. Apa namanya, jaga jaraknya terjadi. Iya. Nanti diambil ya Sur. Posisi yang bagus nih, silang-silang gini. Keren udah, Pak. Terima kasih Bu. Iya. Ya, jadi ini untuk jalur pulang sekolah. Pulang sekolah ya, ini ada tanda-tandanya. Nanti anak-anak ke situ ya Bu ya? ya? Ke situ nanti Oke. langsung yang naik angkot langsung lurus. Kalau ini penjemputnya Motor? sudah, penjemputnya Oh, udah ini nunggu. penjemput-penjemput? Iya, penjemput di sini. nanti- Kalau yang penjemput mobil di sana Bu. Jadi biar kita pecah. Oh, jadi masuk ke sini ya mobil dan motornya ya ke dalam masuk, halaman iya, sekolah. masuk di halaman. Oke. Ada tempat untuk menunggunya. Siap. Ya. Ini kita Ini lihat isolasi. ruang isolasinya. Iya. Oh, Sementara isolasinya itu.
Oke. Iya sih, ruang isolasi sih sebenarnya namanya transit ya Ibu Kepsek ya. Jadi sebenarnya sih yang penting ada SOP ini Bu, kalau anak tapi Ibu tadi sudah bagus ya, udah sekolah ini nerapin betul-betul, pokoknya anak dengan gejala-gejala nggak enak badan tuh betul-betul nggak masuk gitu ya. Nah yang kedua sebenarnya kadang-kadang kan anak nggak enak badan pun juga ikut masuk ya. Nah andaikan dia seperti batuk, pilek, itu sebenarnya ditaruh di sini, lalu ditanya dua hal sih Bu kalau di SOP. Yang pertama, apakah dia punya riwayat perjalanan keluar kota? Misalnya ada saudaranya yang menikah, kan biasanya ya, atau dia piknik. Yang kalau dia jawab enggak, pertanyaan kedua, kontak erat enggak sama orang yang positif? Nah, kalau dua-duanya enggak, cukup telepon orang tua. Tapi kalau salah satu dari dua pertanyaan itu, oh iya saya keluar kota misalnya, atau saya nggak keluar kota tapi saya tempat kontak erat. Satu kan berarti salah satunya dia jawab iya. Ya berarti harus puskesmas. Puskesmas, iya. Itu sih maksudnya ruang isolasi sebenarnya. Guru BK-nya sedang sakit. Dua-duanya? Dua? Ada dua? Yang satu di bawah tiket. Oh. Jadi anak inklusi di dalam sini. Oh. Biasa dilayani satu-satu di sini dia. Khusus di sini. Oh di sini ya. Iya luas ini. Biasanya ruang BP tuh kecil-kecil. Ya Ibu, luas ini satu kelas ini kan. Oke, tadi kita udah kelilingnya dari lantai 1 sampai lantai 4 ya, ditemani oleh wakil kepala sekolah dan ibu kepala sekolah. Masuk ke beberapa kelas, sempat wawancara dengan beberapa guru dan beberapa anak. Nah, sekarang kita ngobrol dengan ibu kepala sekolah. Ibu, tak kenal maka tak sayang, kenalan Bu, namanya, jabatannya. Udah berapa lama di sini dan sebelumnya di mana? Oke, saya Umi Artati, bertugas di SMP Negeri 30 per 1 September tahun 2021. Jadi baru ya. 4 bulan ya. Sebelumnya saya bertugas di SMP 266 Jakarta, Cilincing Bu. Oh iya, Cilincing ya 266, 244 di sana ya Bu ya. Betul. Nah Bu, tadi Ibu sempet tuh di tangga cerita mas saya sambil jalan bahwa karena murid Ibu 800 sekian dibagi dua. Gimana Bu maksudnya dibagi dua? Iya, jadi kita buat 2 sesi masuknya ya Bu ya. Jadi yang sesi pertama itu kelas 7 sama separuh kelas 8 itu masuk jam setengah 7. Oke. Nah, kemudian yang sesi berikutnya separuhnya kelas 8 sama kelas 9 itu masuk jam 8. Jadi untuk memecah biar datangnya tidak berbarengan dan pulangnya tidak berbarengan. Jaraknya Bu antara shift 1 dengan 2 itu berapa lama? 1 jam 10 menit. 1 jadi jam 35 10 menit. Ya, Oke. 2 jam pelajaran. Siap, itu ya upaya untuk jaga jarak, ya upaya untuk tadi ya karena muridnya begitu banyak, itu upaya benar-benar melindungi dan mencegah ya Bu ya penularan. Betul. Saya dengar Ibu habis tutup sekolah beberapa hari, gimana ceritanya tuh? Iya, jadi tanggal 25 kemarin ada orang tua yang menginfokan ke kami bahwa putrinya sepulang sekolah tanggal 24 itu hangat badannya, demam ya. Kemudian tanggal 25-nya hari Selasa sore itu PCR dan hasilnya positif. Kemudian langsung kami berkoordinasi dengan Puskesmas, Kasatla Kecamatan sama Sudin untuk mengantisipasi adanya penularan, maka sementara kita tutup sambil menunggu koordinasi dari Puskesmas. Kemudian setelah di tracing ternyata tidak ada penularan di sekolah antar siswa, ternyata tertular dari keluarganya. Akhirnya ditutup 5 hari dan hari ini hari pertama kembali kita PTM. Oh gitu. Ini jadi hari pertama setelah ditutup. Iya. Nah waktu 3T ya testing treatment itu dilakukan Puskesmas di sekolah. Puskesmas mengundang anak-anak yang kira-kira satu kelas itu untuk PCR di Puskesmas. Oh, gitu. ke Puskesmas ya. Tapi untuk menunggu antrian tracing itu kan perlu waktu Bu ya, tidak hari itu juga. Oh, itu jadi beberapa hari. Jadi untuk mengantisipasinya ya sudah kita tutup aja dulu gitu. Berapa lama waktu nutup sampai buka hari ini? 5 hari Bu. Cukup. Jadi 5 hari ya. Iya. Dan hasilnya memang boleh dibuka karena memang, memang yang positif hanya satu anak itu ya. Terus hari ini
Ibu sampai ngajar gitu ya karena menginval dari guru yang nggak masuk karena ada beberapa guru yang sakit dan anak-anak juga ya tadi sampai ada 14 anak, 12 anak gitu ya nggak masuk sekolah. Nah itu gimana Bu, sampai Ibu ini anak-anak betul-betul nggak masuk kalau nggak sehat dan tetap dilayani kan Bu PJJ-nya. Nah sebenarnya SOP-nya apa Bu terkait dengan anak harus masuk sekolah dan tidak boleh masuk sekolah itu? Jadi kalau pagi sebelum anak-anak berangkat sekolah itu mengisi deklarasi kesehatan Bu. Jadi pertanyaannya apakah demam, apakah batuk, kemudian apakah pilek, apakah ada keluarganya mempunyai gejala yang sama. Kalau salah satu bilang ya sudah di situ langsung kliknya oke itu langsung Anda PJJ seperti itu. Jadi kita setiap pagi seperti itu. Jadi memang ada laporan dengan menggunakan aplikasi ya? Aplikasi, betul. Luar biasa ya. Itu aplikasi apa? Google Form gitu atau bagaimana Bu? Iya seperti itu. Jadi nanti pertanyaannya kan 10 ya Bu ya. Kalau 10/10 berarti kan tidak semua, berarti boleh masuk. Kalau sudah satu aja yang bilang jadi dari 10 pertanyaan, kalaupun menjawab satu dia dianggap menurut Ibu nggak sehat, itu kategori oke. Walaupun dia bilang cuma pilek misalnya hari itu ya tetap nggak boleh gitu ya. Oke. Nah Bu, kalau dari pengamatan Ibu ya selama PTM ini gitu, anak-anak patuh ya Bu sama prokes? Mayoritas patuh ya, hanya 1-2 aja kasus gitu ya, tapi segera karena kita piketnya ada 4 Bu, setiap hari itu piketnya 4, kemudian kalau ada pelanggaran prokes itu langsung cepat ketahuan, kemudian kita arahkan anak-anak untuk prokesnya ketat gitu, tapi secara mayoritas anak-anak tertib ya. Terakhir Bu, harapannya apa nih Bu dengan PTM 100% sekarang? Ya, harapannya mudah-mudahan anak-anak dan kami warga sekolah ini tetap prokesnya tetap ketat sehingga tidak ada kasus penularan apalagi di sekolah gitu ya, sehingga PTM tetap jalan. Tetapi kalau memang ada kasus yang kira-kira dicurigai klasternya itu sekolah, ya lebih baik PJJ dulu gitu sampai benar-benar aman gitu sih. Oke ya, demikian bincang-bincang kita dengan Ibu Kepala Sekolah dan bagaimana SMP Negeri 30 ini ya betul-betul menerapkan ya prinsip-prinsip tadi perlindungan anaknya, bahkan memiliki aplikasi yang patut dicontoh nih ya untuk ngecek ya apakah anak-anak itu sehat apa enggak. Jadi anak yang nggak enak badan pasti nggak boleh sekolah. Makanya tadi di kelas-kelas itu ada sampai 15 anak nggak masuk dalam satu kelas karena tadi ada aplikasi yang sudah mencegah ya Bu anak-anak itu untuk masuk kalau dia nggak enak badan ya. Oke, demikian hasil pengawasan kita di SMP Negeri 30 Jakarta Utara ya. Semoga bermanfaat. Oke ya, terima kasih Bu Kepala Sekolah. Oke ya. Oke, jangan lupa untuk di like, share, komen, dan subscribe ya. Bagi yang belum subscribe, segera bunyikan loncengnya dan kita ketemu lagi dengan video-video pengawasan di sekolah lainnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.